Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi pergantian tahun. Terlalu banyak yang bertanya melalui inbox, melalui Facebook, Instagram tentang perayaan tahun baru. Pada pandangan saya, pendapat saya, merayakannya silahkan, tapi dengan catatan bukan hura-hura. Melakukan dengan tablik tentu boleh, melakukannya dengan iktikaf di masjid tentu boleh. Jadi membuat acara-acara yang menghindari anak-anak jauh ke jalan, saudara-saudara kita pergi hura-hura, apalagi yang berbau maksiat, dugem, kemudian pesta khamar, kemudian narkoba. Untuk menghindari kegiatan-kegiatan ini, maka sepantasnya dan sangat tidak terlarang apabila kita mengumpulkan mereka, anak-anak kita ini terutama anak-anak muda, untuk berkumpul di satu tempat, membicarakan hal-hal positif, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin ada yang tidak sepakat dengan istilah malam tahun baru, boleh dengan memakai istilah lain. Yang penting jangan kita mengatakan perayaan tersebut sesat. Judul boleh berbeda, judul mungkin kita tidak senang, tapi isinya kan penting. Misalnya menyambut tahun baru dengan tadarusan bareng di masjid, menyambut tahun baru dengan tausiah, menyambut tahun baru dengan iktikaf, menyambut tahun baru dengan bersedekah. Saya kira itu tidak ada salah, tidak ada sisi negatifnya. Meskipun istilahnya mungkin kita memakai menyambut tahun baru, ya. Nah, ini tentu tujuannya bukan untuk melawan syariat, bukan untuk membuat syariat. Sekali lagi, ini bukan syariat, ini tetapi disebut kegiatan atau tradisi. Daripada anak-anak remaja kita melakukan kegiatan-kegiatan negatif, maka lebih baik mereka kumpulkan. Kepada orang-orang tua, harus bijaksana dalam menyikapi tahun baru ini. Tidak sedikit anak-anak kita SMP SMA yang pesta buka kamar bareng-bareng, ya, dengan pacarnya masing-masing. Hati-hati orang tuaku, hati-hati bapak ibu yang punya anak. Mereka anak labil. Mungkin anak kita baik, tetapi pacarnya yang membodoh-bodohi, yang mungkin teman-temannya ini yang membuat mereka tersesat. Karenanya bijaksanalah dalam memberi izin anaknya ketika malam tahun baru. Apalagi bertahun baru dengan teman-teman SMA-nya, teman-teman sekolahnya, pergi ke puncak, pergi ke tempat-tempat rekreasi dengan tidak ada orang tua yang menyertainya. Tentu peluang untuk maksiat jauh lebih besar daripada kebaikan. Maka orang tua harus punya peduli. Tidak boleh berkata saya tidak punya waktu. Tidak, kita harus punya waktu untuk anak. Kalau mereka, misalnya kalau di Makassar, mereka menyambut tahun baru di Malino, berkumpul-kumpul, kemudian tidak ada orang tua, tidak ada orang dewasa yang bisa mengontrol, maka bisa jadi mereka sesat. Ya, ketika ada mereka berpacar-pacaran, pergi ke Malino, tempat-tempat seperti itu, tentu yang kita khawatirkan bermaksiat. Sehingga mereka katakan, ayo kita pergi Malino, lihat-lihat bulan tahun baru. Tujuannya pergi lihat-lihat bulan, pulang tidak datang bulan, hancurlah. Siapa yang malu? Orang tua. Maka pada saat itu dia baru menyesal, kenapa saya tidak antar anakku. Sebaiknya malam tahun baru ini orang tua sangat bijaksana, hati-hati memberi izin. Biarkan anakmu ngamuk, biarkan anakmu menangis sampai nangis juga tidak mengeluarkan darah. Lebih baik berhati-hati dalam memberikan izin. Pun kalau diberi izin, silakan pergi izin, tetapi dengan catatan ikut. Ada muhramnya yang mengikutinya, ada saudara kandungnya yang mengikutinya. Kalau tidak, risiko ibu malu pasti. Nah, Anda juga yang punya pacar, ya bijaksana lah. Berhenti mah kau pacar-pacaran, tidak usah kau pacar-pacaran deh. Kalau ada kau senangi, lebih baik kau datang orang tuanya.
nikah baik-baik. Ustadz, saya belum punya kerja, kamu belum punya kerja, Allah Maha Kaya. Selesai kau nikah, kau pisah. Istrimu di rumahnya orang tuanya, suaminya di rumahnya masing-masing. Daripada kalian bermaksiat, ya lebih baik halalkan. Ya, jangan pula lagi ada bilang pacaran Islami. Mana ada pacaran Islami? Ya, tidak ada itu. Nah, jangan sampai kalian juga dibodoh-bodohi. Cewek-cewek, kamu cantik, kamu manis, punya masa depan yang baik. Jangan kau dibodoh-bodohi, cowokmu hanya modal-modal 10.000. Dibawa mau naik motor, dibelikan kau roti 2, teh botol 1, kemudian dibelikan kau autan, nah bawa mau kau pergi sana kemari. Motor aja dicicil 1 tahun lunas nih. Kamu dipacari 3 tahun tidak lunas-lunas. Beleng-beleng, ya. Nah, adik-adik sekalian, sikapi tahun baru ini dengan tidak merugikan dirimu. Bijaksanalah dalam memilih teman. Sekali kau melakukan kesalahan, maka kau akan menyesal seumur hidup. Karenanya bijaksana.